ada berita dari Republik Merdeka Online ya .id. Jadi sobat RH sekalian, luar biasa, makin eksplisit ya. Di situ dikatakan bahwa Ferdi Sambo memegang senjata di samping katakanlah Brigadir J yang sudah bersimbah darah ya. Ada juga berita-berita lainnya, ajudan Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terbongkar Baradae akhirnya mengakui kebohongannya, ternyata bukan adu tembak. Dari awal juga kita nggak percaya adu tembak ya. Kemudian ada juga bukan ajudan, inilah sosok yang perintahkan Baradae menembak Brigadir J ya. Oke, coba kita bacakan ini ya. Oke, sudah dituangkan ke BAP, Baradae lihat Ferdi Sambo pegang pistol di samping jasad Brigadir J. Ini makin eksplisit ya menyebut Ferdi Sambo. Sebagaimana dilansir oleh Republik Merdeka Online.id ya. Oke, Republik Merdeka. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, Muhammad Burhanuddin membenarkan terkait informasi kliennya sempat melihat Irjen Ferdi Sambo memegang pistol di samping jasad Brigpol Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang sudah terkapar bersimbah darah ya. Kemudian terkait dengan kesaksian tersebut, kata Burhanuddin, sudah disampaikan oleh Baradae dalam berita acara pemeriksaan BAP. Sudah disebutin semua di sana BAP, udah peran semuanya di sana, ujar Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta. Burhanuddin menegaskan pernyataan tersebut bukan berasal dari asumsinya. Fakta tersebut keluar dari mulut Baradae ketika memberikan BAP terbaru tim sus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Itu sudah terang benderang, sudah disebutin di BAP posisi pas Ferdi Sambo dan sebagainya, tutupnya. Hal ini sebagaimana informasi yang diterima kantor berita politik RMOL sebelumnya bahwa Baradae mengaku bukanlah aktor yang menembak Brigadir J ya. Oke, sebagaimana informasi tersebut, Baradae memberikan pengakuan ini ketika diperiksa oleh tim sus yang digawangi oleh Wakapolri, Irwasum, dan Kabareskrim Polri. Atas pengakuan itu, Baradae meminta jaminan perlindungan. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya pengakuan dari Baradae yang makin eksplisit dan makin dibocorkan oleh lawyernya atau penasihat hukumnya. Tidak membantah, membenarkan konfirmasi dari media ya. Oke, coba kita lihat. Pengacara Baradae sudah ungkap siapa saja yang ada di TKP ya. Oke, coba kita bacakan juga. Republik Merdeka, salah satu tim kuasa hukum Barada Richard Eliezer alias Baradae, Muhammad Burhanuddin menyampaikan bahwa kliennya sudah menyampaikan apa adanya, termasuk siapa saja yang berada di TKP ketika Brigpol Joshua Huta Barat alias Brigadir J tewas. Sudah dituangkan di BAP oleh Baradae siapa saja yang ada di sana TKP, kata Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta. Sudah disebutin semua di sana BAP, udah peran semuanya di sana, kata Burhanuddin. Selain itu, kata dia, kliennya juga sempat melihat Irjen Ferdi Sambo memegang pistol di samping jasad Brigpol Joshua Huta Barat alias Brigadir J yang sudah terkapar bersimbah darah. Burhanuddin menegaskan pernyataan tersebut bukan berasal dari asumsinya. Fakta tersebut keluar dari mulut Baradae ketika memberikan BAP terbaru, kurang lebih sama ya. Itu sudah terang benderang ya. Kemudian ya, sobat era sekalian, itu tadi ya, makin eksplisit saja yang menyebut bahwa Ferdi Sambo ya. Ada berita lain yang kita baca tadi, setelah Ferdi menembak, lalu pistol dia berikan kepada Baradae atau dia kembalikan kepada Baradae dan memaksa Baradae untuk menembak juga. Jadi benar sebelumnya ya, kemungkinan besar bahwa Brigadir J ini disiksa terlebih dulu ya oleh beberapa orang, entah skuad lama dan lain sebagainya atau skuad baru atau whatever istilah ya. Tetapi intinya adalah sepertinya ya, it seems ada luka-luka itu mengkonfirmasi bahwa ada penyiksaan, ada penembakan. Nah, penembakan itu di kepala kita tidak tahu pelakunya siapa, di dada kita tidak tahu pelakunya siapa, kemudian di rahang kita tidak tahu pelakunya siapa, dan juga satunya itu tembakan di pergelangan tangan. Jadi makin terbuka ya. Jadi memang kalau membuat
cerita, jalan cerita itu yang sedikit masuk akal. Kalau tidak masuk akal mudah sekali terbongkar. Tapi dalam kasus yang lain ya, saya tidak mau menyebutkan namanya, semua sudah tahu. Cerita yang tidak masuk akal itu juga kok bisa terus bisa terus dipegang sampai sekarang ya. Yang tidak masuk akal tersebut, bahkan walaupun nyawa banyak melayang, banyak korban, tidak ada satupun yang ditahan sehari pun. Nah, dalam konteks itu, karena semua kekuasaan kompak untuk menutup kasus itu, mulai dari penguasa tertinggi sampai kemudian barangkali petugas lapangan. Kalau sekarang splitting, pengertian splitting itu adalah mungkin ada 25 orang itu yang ingin menutup kasus ini ya, untuk melindungi seseorang, tapi yang lainnya gerah ingin membuka kasus ini, dan perintah atasan Presiden Jokowi buka kasus ini sejujur-jujurnya dan seterang-terangnya. Tidak terlihat lip service seperti kasus lainnya ya kan. Ini lebih dan tidak ada nuansa politiknya. Kalau kasus yang ono nuansa politiknya tinggi sekali. Jadi tidak ada misalnya perdebatan di society yang mengejek korban misalnya sudah bertemu bidadari atau tidak dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun tidak ingin mengkritik cenderung keep silent. Nah, ini lebih memudahkan untuk membongkar kasus ini. Jadi sobat era sekalian ya, bagaimana, apakah tidak lebih baik kita menjadi bagian dari kebaikan Republik ini? Jadi kalau ada kasus terbunuhnya orang, matinya orang, itu bukan kasus sepele, karena itu menghilangkan hak yang paling fundamental, yaitu the right to life. Jadi kalau hak yang paling fundamental mudah sekali dihilangkan, bagaimana kita mau bicara tentang negara yang melindungi segenap bangsa ya? Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat komentar sobat RH terkait dengan hal yang jauh lebih eksplisit dibandingkan yang kemarin-kemarin ya. Jadi semua polling itu memberikan sebuah sinyal dan kemudian mendapatkan pembenarannya melalui fakta-fakta yang sedikit demi sedikit